Selamat datang di mata kuliah Manajemen Proyek Perangkat Lunak IF 705 di Departemen Informatika Institut Teknologi Harapan Bangsa. Mata kuliah ini akan dibawakan oleh saya, Irvin Afifudin, dosen tetap informatika. Dan pada perkuliahan ini kita akan belajar isu-isu hal-hal yang perlu diperhatikan di dalam pengelolaan proyek perangkat lunak, beserta apa saja teknik, metode yang terlibat di dalam manajemen proyek perangkat lunak. Oke, sebelum mulai, kita akan melihat apa agenda perkuliahan kita. Jadi di dalam perkuliahan pertama ini, kita akan membahas tentang rencana serta aturan perkuliahan. Kemudian kita akan melihat pendahuluan tentang apa itu manajemen proyek perangkat lunak, apa yang menjadi isu utama secara garis besar, dan agenda yang ketiga adalah spektrum apa saja yang diatur di dalam manajemen proyek perangkat lunak, atau kita singkat MPPL. Di dalam perkuliahan ini akan ada tugas-tugas yang diberikan, baik tugas secara individu maupun secara kelompok. Ya. Kemudian harap diketahui bahwa total jumlah kehadiran Anda di dalam kelas itu berpengaruh pada diperbolehkan tidaknya mengikuti ujian akhir semester. Jadi harap diketahui berapa bobot yang menjadi aturan resmi dari pihak kampus. Kemudian diharapkan Anda tidak hanya menguasai atau mengetahui apa yang menjadi pokok bahasan hanya dari video ini saja maupun dari materi yang diberikan di Google Classroom, tetapi juga dari referensi-referensi utama yang disebutkan seperti contohnya textbook maupun dari berbagai sumber lain. Keaktifan di dalam perkuliahan, terutama di sesi diskusi, itu akan menjadi satu bobot tambahan bagi saudara. Ya. Dan jangan lupa jika diberikan workbook pada Google Classroom agar dilengkapi karena juga akan masuk sebagai perhitungan nilai. Baik. Kita menggunakan 3 referensi utama, tentu saudara boleh menggunakan referensi tambahan lainnya, namun 3 yang akan kita gunakan dalam perkuliahan ini adalah buku Software Engineering A Practitioner Approach, edisi ke-8 ataupun yang terbaru, dari penulis Roger Pressman, kemudian Software Project Management, edisi ke-5, Bob Hughes, dan buku dari pengarang Ian Sommerville, Software Engineering, edisi ke-10. Yep. Baik, sekarang kita akan masuk pada pengantar dari manajemen proyek perangkat lunak. Ya, Anda diharapkan sudah juga membaca tentang topik terkait yang bisa topik ini di buku teks yang sudah disebutkan tadi di atas. Yang chapter berapa yang harus dibaca itu bisa disesuaikan dengan apa yang tertera di course plan yang saudara terima. Oke. Pada tahun 1985, dalam bukunya yang berjudul Practical Project Management, si penulis, Mailer Page Jones, itu ada menyebutkan bahwa I visit dozens of commercial shops, both good and bad, and I've observed scores of managers, again, both good and bad. Too often, I watch in horror as these managers futilely struggle through nightmarish projects, scream under impossible deadlines, or delivered system that outrage their users, dan seterusnya. Jadi, pada tahun 1985, Mailer Page Jones ini sudah mengobservasi bahwa seringkali dia menemukan suatu proyek yang terkait dengan IT, mungkin lebih spesifiknya software atau seputaran software, yang mana proyek itu semua orang yang terlibat dan juga manajernya itu mengalami struggle, kesulitan di dalam memenuhi deadline yang nampaknya tidak masuk akal, ataupun banyaknya
hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh si pemakai. Intinya bagaimana proyek tersebut tidak bisa berjalan smooth sesuai yang direncanakan semula. Hal-hal ini adalah gejala dari adanya problem di dalam manajemen maupun teknis terkait pengerjaan proyek tersebut. Dan meskipun tulisan ini dibuat di tahun 1985, hal ini tetap relevan hingga sekarang di tahun 2020. Itulah sebabnya kenapa kita ingin belajar. Kenapa perlu ada manajemen proyek perangkat lunak? Masalah-masalah apa yang biasanya terjadi? Dan bagaimana pendekatan yang sudah dicoba dirumuskan oleh berbagai pihak pakar dari berbagai pengalaman maupun pemikiran-pemikiran yang tentunya hal itu sampai dengan saat sekarang masih terus ditumbuh kembangkan, diperbaiki. Yep. Jadi, kalau ditelaah dari berbagai macam kasus masalah dalam proyek perangkat lunak, penyebab yang paling sering muncul, istilahnya yang selalu muncul di dalam setiap kasus tersebut adalah lemahnya aspek manajemen proyek. Ya. Sekali lagi, manajemen proyek itu lemah dikelola, sehingga memunculkan persoalan yang tadi. Oke, kita bisa memikirkan, lalu apa sih yang disebut sebagai proyek? Kapan sesuatu pekerjaan kita golongkan sebagai proyek? Menurut saudara, proyek itu seperti apa? Tentu dalam kehidupan sehari-hari kita sudah biasa melihat. Sebagai contoh, ada sebuah ruas jalan, dibangun jembatan di atasnya, kita menyebutkan sebagai, oh ada proyek pembangunan jembatan layang. Oh ada proyek pengaspalan jalan. Oh ada proyek pembukaan, misalnya pengerjaan bendungan. Sebenarnya apa itu proyek? Secara umum atau secara sederhana, bisa saya katakan bahwa proyek adalah suatu aktivitas kegiatan yang membutuhkan alokasi sumber daya, baik manusia, waktu, biaya atau ekonomi, ya, dan di dalam menyelesaikan pekerjaan tersebut terdapat proses yang harus dilalui. Ya. Nah, pengerjaan tersebut juga memiliki suatu batas waktu, penjadwalan. Jadi diharapkan proyek tersebut bisa selesai dalam waktu 6 bulan. Ini berarti proyek memiliki masa waktu. Ya. Kalau suatu pekerjaan yang tidak memiliki suatu batas waktu, misalnya ya silakan dikerjakan kapan saja, selesainya bebas, kapan bisa diatur, apakah itu tergolong pada proyek? Tergolong seperti yang kita sebut proyek. Atau jika suatu pekerjaan membutuhkan waktu, sudah ada ditentukan, tetapi tidak ada suatu proses yang terlibat. Ya. Mulai dikerjakan dari awal sehingga menuju akhir, misalnya tidak ada, langsung saja tiba-tiba seperti kita menaruh barang di atas meja, langsung hal itu selesai, apakah itu juga tergolong proyek? Berapa banyak orang yang terlibat? Apakah hanya satu orang atau lebih? Ya, hingga puluhan, ratusan orang misalnya. Dan apakah proyek tersebut untuk menuntaskannya membutuhkan biaya, harus diatur biayanya, alokasinya, budgetnya, sumber daya yang digunakan seperti misalnya barangkali peralatan ataupun alokasi tenaga manusia, ya. Nah, itu semua adalah komponen-komponen yang biasanya terdapat di dalam proyek. Ya. Nah, tentunya untuk mencari tahu lebih jelas apa definisi dari proyek, itu bisa menjadi bahan eksplorasi dari saudara ya, untuk mencari tahu proyek itu sebenarnya apa. Kapan sesuatu tergolong proyek dan kapan tidak cukup untuk disebut sebagai proyek. Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita mau lihat, tadi saya katakan bahwa pernyataan yang dinyatakan oleh ini, Mailer, saya katakan itu masih relevan sampai dengan sekarang di tahun 2020. Nah, beberapa artikel yang bisa saya carikan buat kalian adalah ini, ada 2 link. Ini adalah salah satu contoh, beberapa contoh
kegagalan atau ketidaksempurnaan pengerjaan proyek perangkat lunak. Ya, ini ada 16 proyek ERP. ERP kalian sudah tahu ya, singkatan dari Enterprise Resource Planning. Adalah suatu istilah bagi suatu software yang sudah bisa disebut sebagai software system karena software ini biasa dipakai di lingkungan perusahaan yang besar, organizational, ya, sehingga istilahnya dibilangnya enterprise, begitu. Ada suatu cerita yang menarik sebenarnya. Kata enterprise dari ERP itu dari mana berasal kata enterprise-nya? Kalau yang pernah saya baca, enterprise itu dipengaruhi oleh film Star Trek pada masa di mana film Star Trek itu sementara naik daun dan software berskala besar itu juga semakin banyak dibutuhkan. Ya. Nah, ERP adalah sebuah kategori software yang digunakan oleh sebuah perusahaan besar, banyak divisi, dan software tersebut istilahnya terlibat di dalam urat nadi perusahaan ya, di dalam menjalankan operasionalnya. Nah, ERP ini biasanya penerapannya tidak mudah ya, membutuhkan konsentrasi, kesungguhan dari banyak pihak yang terlibat. Nah, ini ada 16 yang mengalami suatu kegagalan dan seperti apa kegagalan tersebut saudara bisa baca. Dan juga link kedua ini tentang project ya. Barangkali tidak spesifik hanya project ERP tetapi software ataupun yang lain. Ini juga bisa kita membaca untuk menambah hasanah bahwa persoalan-persoalan itu di dalam manajemen proyek itu masih ada. Tentu upaya yang dilakukan, masalah-masalah yang berhasil ditangani dengan kegiatan manajemen perangkat lunak di masa sekarang sudah banyak improvement, sudah banyak perbaikan ketimbang tahun-tahun yang sebelumnya. Tapi masalah tersebut tidak hilang sama sekali, ya. Bahkan bisa jadi ada yang berevolusi menjadi suatu persoalan baru, tantangan baru, dan kita manusia terus berupaya mencari tahu dan menyempurnakan lagi apa persoalan yang ditemui di dalam manajemen proyek tersebut. Mengapa kita membutuhkan manajemen proyek? Saya pikir ini suatu pertanyaan yang seolah mudah dijawab, tetapi apakah semua orang pernah mengalaminya sehingga benar-benar bisa memaknai butuhnya manajemen proyek ini, ya. Nah, tentunya secara sederhana kita bisa bilang bahwa proyek adalah suatu kegiatan yang melibatkan suatu kompleksitas, hal-hal banyak yang harus dikoordinasikan, diatur, dimanage, dikelola. Maka kita butuh pendekatan pengelolaan, manajemen. Ya. Apa jadinya jika sebuah proyek tidak kita kelola dengan baik? Saya pikir jelas ya, proyek itu bisa gagal total atau memberikan outcome ataupun output yang tidak sesuai diharapkan, over budget, over time. Intinya menyebabkan kerugian bagi semua pihak yang terlibat. Dan tentunya kita tidak menginginkan hal itu. Ya. Di dalam manajemen proyek perangkat lunak, apakah ada sesuatu yang berbeda dengan manajemen proyek yang lainnya, yang bukan perangkat lunak? Nah, untuk menjawab hal ini, saudara harus tahu, biasanya saudara sudah mengambil juga mata kuliah rekayasa perangkat lunak ya, sebelum mengambil mata kuliah ini. Apa sih ciri, apa sih kekhasan dari perangkat lunak atau software yang tidak dimiliki oleh produk lain, yaitu produk yang berwujud fisik, misalnya barangkali sepatu, mobil, ya, pakaian misalnya. Salah satu yang kita tahu bahwa software ini tergolong intangible. Lawannya adalah tangible. Tangible itu sesuatu yang bisa dilihat, diukur. Sebagai contoh, kalau saudara membangun meja belajar, ketika meja itu dibangun, mungkin mulai disiapkan bilah kayunya, kaki-kaki mejanya dipersiapkan.
ketika Anda mau mengetahui seberapa jauh progres perwujudan meja yang diinginkan, Anda bisa lihat, oh papannya sudah ada. Oh oke, kakinya sementara dibikin sudah siap duanya lagi belum. Bisa dengan mudah Anda langsung mengobservasi dan mengetahui progres serta apa wujud. Jika kakinya ada yang miring sebelah atau ada sudut dari pertemuan kayu yang kurang tepat, itu bisa langsung diidentifikasi dengan relatif lebih mudah. Namun, pada software yang sifatnya intangible, dari mana? Apakah mudah saudara mengatakan bahwa sebuah software itu sudah selesai 70%, 80%? Acuannya apa memunculkan angka persentase tersebut? Acuannya dari mana? Yang mana kadang bukan tidak mungkin hal itu bisa dilakukan ya, tetapi tidak sepenuhnya semudah menilai pekerjaan fisik. Kemudian yang perlu saudara ingat juga, software itu seiring dengan jalannya waktu, dia tidak mengalami wear out, usang. Seperti halnya kita pakai sepatu kita beli 3 tahun kemudian, misalnya setiap hari dipakai, tentu sepatu itu bisa mengalami usang. Mulai solnya aus, mulai terkikis, barangkali ada bagian jahitan yang mulai longgar, lepas, lemnya mulai lepas, seperti itu. Apakah hal yang serupa bisa terjadi pada software? Tentu tidak. Software adalah suatu keberadaan yang logik, tidak punya wujud fisik yang bisa kita pegang dalam dunia nyata. Ya, sehingga software tidak mengalami wear out, usang. Jika sebuah software dipakai secara terus-menerus setiap hari, misalkan sampai dengan 3 tahun, apakah kemudian katakanlah software itu memiliki sebuah text field, semua buttonnya keseringan diklik, akhirnya lama-kelamaan buttonnya itu menjadi miring atau warnanya pudar? Tentu tidak. Ya, barangkali yang mengalami kerusakan atau wear out adalah si komputernya yang menjalankan software tersebut, tapi bukan softwarenya. Namun, software mengalami ada yang namanya deteriorate. Ya, seperti apa itu deteriorate? Ya, hal yang menjadi semakin sulit dikelola, dipelihara, dikembangkan. Ya, untuk lebih lanjutnya, saya sarankan Anda mereview kembali rekayasa perangkat lunak yang sudah dipelajari. Di bagian awal kita ada membahas ya karakteristik itu tentang software deteriorate versus wear out. Oke? Nah, selain daripada deteriorate dan wear out tadi, tentu ada juga hal-hal kekhasan yang dimiliki oleh software yang tidak dijumpai pada produk lain. Nah, hal-hal tersebut juga mempengaruhi bagaimana pola manajemen proyek dari sebuah proyek perangkat lunak. Tentu ada hal-hal manajemen proyek yang bisa berlaku umum pada pekerjaan proyek apapun, dan ada juga hal-hal yang spesifik yang hanya berlaku di suatu bidang tertentu, termasuk juga di dalam software development. Kita lanjutkan. Nah, di dalam manajemen proyek, spektrum yang dikelola, jadi kalau kita lihat spektrum itu sebuah area-area yang diatur, boleh saya katakan seperti itu. Nah, ada 4 yang diatur, yang biasanya kita sebut sebagai 4P, karena semuanya dimulai dengan huruf P, ya kalau dalam bahasa Inggris. Jadi dibilang 4 P's of project management spectrum. Yang pertama adalah people, kedua product, proses, dan project. Ya, kita bisa lihat di suatu ilustrasi gambar di sini. Di sini kita lihat terdapat beberapa orang, sejumlah orang mengerjakan sesuatu pekerjaan. Pekerjaan ini sepertinya butuh diselesaikan dengan pendekatan pengukuran yang baik, ada suatu pendekatan engineering yang dilakukan ya, pengarahan, ada suatu proses yang harus dilalui, tidak bisa langsung jadi begitu saja, ada koordinasi dan lain-lain. Ini sebuah ilustrasi yang saya pikir bisa mewakili keempat P ini. Ya, jadi apa itu people, apa itu produk, proses dan project, ya akan kita bahas. Untuk sekarang kita akan fokus pada people-nya. Tapi secara garis besar saya bisa katakan bahwa people adalah orang-orang yang terlibat, yang melakukan aktivitas proyek tersebut. Produk adalah apa yang harus dihasilkan dari
pekerjaan proyek tersebut. Proses adalah apa aktivitas-aktivitas yang terlibat mulai dari awal hingga selesai dari kegiatan proyek tersebut. Dan proyek adalah bagaimana proyek ini sendiri dikelola. Semua tujuan ini berada di dalam batasan sebuah proyek, gitu. Ya. Kita tinjau yang P pertama, yaitu people. Ya. Di dalam spektrum yang pertama ini, people, itu kita ada melihat yang terlibat itu bisa kita kelompokkan. Pertama adalah para stakeholders. Stakeholders, ya. Apa itu stakeholders? Para pihak yang berkepentingan. Bedakan stakeholders dengan shareholders, ya. Kalau shareholders itu pemegang saham. Kalau stakeholder adalah pihak yang berkepentingan, ya. Di dalam apa? Di dalam proyek pembangunan perangkat lunak. Hal ini biasanya meliputi, stakeholders itu meliputi senior managers, ya. Senior managers-nya itu biasanya ngapain? Ya, ada di sini ya, saya tuliskan. Kemudian project managers. Ya, project managers ini lebih mengatur teknis, bukan teknis memprogram coding, bukan, tetapi teknis bagaimana mengatur orang-orang yang harus dikelola, gitu ya. Jadi dia lebih teknikal ketimbang senior managers. Senior managers ini seperti lebih memberikan suatu visi, apa sih yang ingin diselesaikan, apa sih yang ingin dicapai, gitu ya. Yang kemudian harus diterjemahkan, harus dirumuskan secara lebih rinci oleh project managers. Kemudian yang ketiga adalah practitioners, praktisi. Nah, di sini adalah para engineer yang terlibat, istilahnya yang mempraktekkan keahliannya untuk melakukan kegiatan software development-nya, gitu ya. Jadi istilahnya bisa saya sebut practitioner ini contohnya adalah programmer, ya, programmer, software engineer-nya, ada coder di situ barangkali, ya, begitu. Ada tester. Kemudian kelompok keempat adalah pelanggannya kita, customer. Jadi customer ini adalah pihak yang membutuhkan proyek ini diselesaikan untuk kemudian akan dia pakai hasil akhirnya. Ya, misalnya customer ini adalah sebuah perusahaan. Misalnya kita membangun sebuah software, misalnya untuk katakanlah kita mau membangun sebuah software untuk mengelola gerbang tol misalnya, ya, gerbang jalan tol. Oke, penggunanya misalnya customer-nya adalah jasa marga, ya, sebagai pengelola tol. Kemudian end user itu adalah siapa yang nanti bakal berinteraksi, berhubungan langsung dengan software ini ketika sudah selesai. Nah, biasanya kalau di tol misalnya ada si petugas tol, dia yang mengoperasikan komputer bekerja dengan software. Kalau kemudian kita tergolong juga nggak end user, ya jika kita berhubungan dengan software itu langsung, maka kita tergolong end user juga, ya. Kalau pintu tol yang sudah elektronik, yang mana kita bisa bawa kartu, kemudian kita scan, kemudian pintu gate-nya keangkat, kita bisa lihat saldo kartu kita berapa, itu kita juga berarti sudah tergolong end user, ya. Oke, jadi kalau kita sebagai end user berarti kita juga tergolong yang memiliki kepentingan terhadap software tersebut, ya. Jadi stakeholders itu secara garis besar meliputi kelima ini, ya. Bisa nggak ada yang lebih dari ini? Bisa saja, tetapi yang biasanya kita ketahui adalah 5 ini, ya. Lebih lanjut, setelah kelompok stakeholders ada kelompok apa lagi? Yang kedua adalah team leaders, ya, kelompok B. Team leaders ini adalah pemimpin-pemimpin yang ada di dalam kegiatan proyek tersebut. Jadi ada lebih dari satu pemimpin, bukan semua levelnya sama, tetapi ada pemimpin, sebagai contoh ada PIMPRO, pimpinan proyek, ada mandor misalnya, ada kepala tukang misalnya, dan lain sebagainya. Kalau di dalam suatu kegiatan pembangunan rumah misalnya, tadi adalah sebuah ilustrasi. Nah, jadi team leaders adalah orang-orang yang ada membawahi orang-orang lain, ya. Nah, leaders ini perlu memiliki
3 hal yang dirumuskan oleh Jerry Weinberg yang disingkat sebagai MOI, yaitu para leaders ini diharapkan bisa memotivasi orang-orang yang berada di bawah koordinasinya, ya. Biasa kita bilang subordinatnya, ya. Subordinatnya siapa yang dia harus atur, kelola, dia harus bisa memotivasi mereka, termasuk juga memotivasi dirinya tentunya, ya. Kemudian organization, dia bisa mengelola orang-orang tersebut dengan baik, dengan jelas, adanya organizing. Kemudian memiliki ide atau inovasi, jika suatu persoalan muncul, dia bisa ikut terlibat. Oh ya, ini bagaimana diselesaikan, tidak hanya melempar persoalan itu kepada para personel di bawahnya saja. Dan innovation juga berarti jika dia melihat suatu proses, ini kayaknya masih bisa diimprove, ini kayaknya kurang efisien, coba kita ubah caranya gini. Itu leader harus bisa melakukan hal tersebut, ya. Oke. Jadi biasa ada satu istilah, kalau kamu mau menjadi kepala tukang, ini satu cerita saya pernah baca di mana. Kalau kamu ingin menjadi kepala tukang, maka kamu sendiri harus bisa bekerja lebih baik daripada tukang yang kamu bawahi, gitu, atau minimal sama, gitu, ya. Maka jangan juga mengambil seorang pemimpin yang istilahnya dia sendiri barangkali nggak bisa bekerja lebih baik dari orang yang dipimpin. Ini supaya pemimpin bisa mengetahui kalau ada yang salah, ada yang keliru, bisa diperbaiki, bisa dia motivasi, dan seterusnya. Juga di sini kita kenal karakteristik seorang manajer proyek. Jadi project manager itu juga tergolong di dalam kelompok team leaders, ya. Ya, hendaknya itu memiliki kemampuan problem solving. Dia sendiri bisa, kalau ada masalah, dia bisa mengupayakan solusinya bagaimana, ya. Bukan sekedar menyuruh, ini ada masalah, kemudian coba cari tahu caranya gimana. Terkadang engineer kita, bawahan kita juga barangkali membutuhkan suatu kerjasama, harus bisa dirumuskan sama-sama persoalan ini jalan keluarnya, tidak bisa hanya sekedar dilempar begitu saja, ya. Jadi harus punya kemampuan problem solving yang baik. Kemudian managerial identity ini maksudnya punya sikap, punya suatu perilaku yang bisa memanage orang-orang. Kemudian berorientasi pada pencapaian, achievement. Oke, kita harus bisa achieve apa yang ditargetkan dalam minggu ini, dalam 2 minggu ke depan. Oke, sudah sampai mana? Ayo kita kejar lagi. Wah, ininya kurang. Bagaimana dia mengupayakan supaya target yang ingin dicapai itu bisa terwujudkan, ya. Biasa di dalam proyek itu ada banyak target, ya, di breakdown kegiatan. Nah, setiap itu punya achievement sendiri-sendiri. Jadi achievement di sini bukan berarti sampai dengan proyeknya selesai baru itu yang disebut dengan achievement. Tidak, ya. Kemudian punya pengaruh dan bisa team building. Maksudnya apa? Dia juga harus punya empati, kepedulian, mengenali individu-individu yang ada di dalam subtimnya dia, ya. Dan bisa punya pengaruh jika dia memberikan suatu arahan, memberikan suatu instruksi, itu apa yang dia berikan, dia instruksikan, itu juga dihargai oleh orang-orang lain. Jika kita katakan, oke, kita akan meeting jam 8, ya. Ya, orang-orang patuh pada, oke, jam 8 akan ada meeting, berarti sebelum jam 8 semua sudah harus siap, misalnya di lokasi, ya. Punya team building. Jadi, bagaimana menghargai, mengapresiasi. Jadi tim ini senantiasa merasa termotivasi dan bekerja sama dengan baik. Mereka bisa senantiasa kompak. Contoh hal yang tidak bisa menumbuhkan influence itu misalnya gini. Seorang pimpinan, entah ini pimpinan dari pucuk ataupun pimpinan level menengah, ya. Katakanlah pimpinan level menengah. Seorang team leader misalnya. Oke, ini ada sekelompok programmer, ini leadernya. Oke, kita hari Jumat nanti akan meeting, misalnya jam 9 pagi gitu, ya. Nah, tetapi leadernya sendiri baru hadir di dalam meeting tersebut jam 9.15 atau 9.30, bahkan
diingatkan baru kemudian ingat, oh iya ada meeting ternyata jam 9.30. Nah ini biasa orang-orang juga akan kecewa. Waduh, gimana ya, ternyata kita sudah datang lebih awal, sudah well prepared, tapi ternyata leader kita sendiri malah lupa atau malah tidak siap begitu. Itu berpengaruh kepada mentalitas tim. Jika itu berlanjut terus-menerus atau terlalu sering didemonstrasikan seperti itu, maka leader ini menjadi kurang dihargai di dalam timnya. Ya, itu tergolong salah satu isu di dalam itu tergolong salah satu ini yang disebut sebagai influence. Baik. Berikutnya adalah tentang kelompok ketiga, software team. Jadi tadi kelompok pertama adalah apa? Stakeholders. Kelompok kedua para leaders, team leaders, dan yang kelompok tiga adalah software team. Ya, software team ini adalah tim yang melakukan kegiatan, kalau saya bilang programmingnya, ya, programmingnya, pengujiannya, menerjemahkan rancangan ke dalam source code program, ya. Jadi mereka lah istilahnya si programmernya yang menuliskan kode program, ya. Kemudian para tester juga barangkali orang quality assurance, istilahnya individu-individu yang terlibat untuk pengerjaan langsung dari software yang dibangun. Ya. Nah, software team ini perlu dikelola dan dibentuk strukturnya sedemikian rupa, yang mana beda jenis pekerjaan, beda proyek, bisa jadi beda juga struktur yang dibuat. Struktur yang dimaksud misalnya begini, oke, kita punya suatu proyek nih, kita akan membangun sebuah program untuk sebuah supermarket. Programnya mau melakukan apa? Programnya akan dipakai untuk bertransaksi dengan customer. Jadi customer datang ke toko, mengambil barang, apa yang dia barang dia bayarkan ke kasir. Oh, program yang dipakai oleh kasir biasa dibilang POS, point of sale. Ya, oke. Nah, di situ ditentukanlah, programnya harus dirancang dan nanti akan ada programmer, kemudian tampilan UI-nya, user interface-nya akan dirancang juga, ada desainer bekerja sama dengan juga developer bagian UI, programmer bagian UI misalnya. Kemudian ada yang menelaah, ini akan berhubungan dengan hardware, misalnya barangkali barcode scanner, printer, pembacaan kartu, card reader, dan lain sebagainya. Ya. Nah, mulai diatur, ini akan mencari tahu tentang hardware-hardware yang akan digunakan. Kemudian ada lagi yang merancang bagaimana ada bagian modul software yang akan menjembatani antara komunikasi dengan antara software utama dengan si hardware ini. Sehingga apapun nanti hardware-nya, harapannya sih modul bagian penengah ini yang nanti menyesuaikan. Nah, itu siapa yang mengatur dan sebagainya. Nah, itu tergolong bagaimana menstrukturkan tim. Kemudian developer ini jika ketemu kendala atau sudah ada progres di mana dia harus report. Oh, atasannya siapa? Kalau ada hal yang harus dikolaborasikan bagaimana? Ya, itu semua bagaimana kita menstrukturkan tim. Oke. Nah, juga di sini disebutkan 7 faktor yang kita perlu pertimbangkan juga ketika menstrukturkan tim adalah tingkat kesulitan, ukuran program yang dihasilkan. Ukuran di sini saya kasih tanda kutip karena maksudnya software itu dibilang ukurannya tuh ada banyak segi, ada banyak dimensi yang bisa kita angkat sebagai ukuran. Ya, misalnya di sini adalah dari banyaknya jumlah baris. Jumlah baris apa? Ya jumlah baris source code yang saudara tuliskan. Ya, kalau ada banyak programmer, tentunya masing-masing ada berkontribusi di dalam source code. Nah, biasanya pengukuran jumlah baris source code atau biasa dibilang line of code (LOC) itu tidak selalu relevan ya, karena kita tahu di dalam sebuah source code program itu misalnya ada bagian komentar ya. Komentar terkadang dibutuhkan untuk memahami, terkadang juga barangkali hanya sebatas suatu dokumentasi standar, misalnya mungkin copyright, file header, apakah itu harus masuk di dalam hitungan ukuran program. Kemudian beda bahasa pemrograman bisa saja beda jumlah line of code. Misalnya kita memakai sebuah
fungsi kita memakai bahasa pemrograman Java. Misalnya kita mau menggunakan sebuah struktur data uh, uh, antrian, queue, ataupun tumpukan stack atau linked list. Di Java sudah ada pustaka standar yang menyediakan hal itu. Hanya dengan beberapa baris kode, barangkali 4-5 baris kode, kita sudah bisa menggunakan struktur data stack yang disediakan oleh Java. Tetapi kita memakai bahasa pemrograman lain, katakanlah barangkali bahasa pemrograman yang misalnya anggap C. Katakanlah C-nya kita ini belum punya library standar linked list atau stack. Maka kita harus bikin dulu kodenya. Dan sebelumnya kita belum punya, misalnya belum bisa kita reuse. Maka kita harus bangun sendiri, ulang. Nah, dan itu membutuhkan misalnya 120 baris kode yang sudah dituliskan secara cukup efisien dan efektif algoritmanya. Lalu apakah 5 baris di Java yang ekivalen dengan 120 baris di bahasa C? Berarti kita bisa bilang bahwa ukuran dari yang program C ini menjadi lebih besar. Padahal kalau mau dilihat barangkali effortnya atau peranan dari penggalan kode tersebut di dalam proyek ini sama. Cuma memang betul effort yang harus dibangun di bahasa C ini harus ditulis dahulu karena sebelumnya belum ada, yaitu menjadi lebih besar. Ya, jadi line of code tidak selalu menjadi suatu pengukuran yang pasti relevan. Kita harus sesuaikan juga. Ya. Nah, ukuran ini juga bisa ditinjau dari function points. Biasa kita singkat FP. Ya, function points, titik-titik fitur yang harus ada, titik-titik fungsi yang fungsi utama yang dibutuhkan oleh software ini. Begitu. Itu juga bisa menjadi satu acuan. Misalnya sebuah software kasir harus memiliki fitur untuk membaca data barang dari kode barcode, ya, dari kode itu batang bar. Bisa juga mencari berdasarkan nama, misalnya barcode-nya nggak kebaca, si petugas kasirnya bisa ya mencari secara ditelusuri di program. Nah, bisa mengecek promo apa yang sedang aktif sekarang, beli barang apa, lagi bonus gratis barang apa, misal seperti itu. Ada punya fitur untuk mengisi pulsa misalnya, ada fitur untuk mengelola kartu member pelanggan misalnya. Nah, ini adalah sebuah fitur-fitur. Semakin banyak fitur, logikanya sih berarti semakin besar juga ukuran dari sebuah program, sebuah software yang dibangun. Ya. Jadi ukuran itu juga harus menjadi satu konsiderasi ya ketika menstrukturkan tim. Kemudian yang lain, berapa lama waktu dari tim lifetime kita? Ya. Nah ini kita nggak sebut sebagai berapa lama proyek, karena bisa saja di dalam sebuah proyek itu ada lebih dari satu bentukan struktur tim. Misalnya proyek ini memasuki suatu fase. Fase itu membutuhkan lebih banyak orang terlibat, misalnya. Dan harus distrukturkan, harus dibentuk formasi timnya seperti apa. Ketika sudah lewat dari fase itu, barangkali ada jumlah orang yang dikurangin. Ya, jadi tim lifetime itu tidak selalu pasti ekivalen dengan project lifetime. Tidak selalu, bisa saja mengalami perubahan-perubahan. Ya, nah maka berapa lama tim harus dipertahankan itu juga harus masuk di dalam pertimbangan. Kemudian biasanya problem yang besar kita breakdown ke dalam sub-sub problem yang lebih kecil. Ya, seberapa mudah sih kita breakdown suatu persoalan ke dalam, kalau dalam software misalnya ke dalam bentuk modul-modul tersendiri. Ya, kemudian kualitas dan reliability dari software system yang dibangun. Seberapa kita rigid dari deadline-nya. Ya. Project ini harus bisa beres sebelum Desember 2020. Ya. Apa yang terjadi jika kita di tengah jalan menemukan suatu hal yang tidak bisa kita hindari sehingga ini menjadi membutuhkan waktu lebih? Apakah akan ada pengertian dari semua pihak yang terlibat, umpamanya seperti itu, ya. Nah, seberapa kaku, ya. Kemudian tingkat komunikasi yang dibutuhkan.
Jika suatu proyek relatif kompleks, maka biasanya komunikasi koordinasi yang dibutuhkan itu harus makin intensif. Ya, sebuah proyek yang barangkali tidak terlalu rumit, tingkat komunikasinya barangkali juga relatif nggak sebanyak yang proyek yang rumit tadi, misalnya. Apalagi kalau semakin banyak melibatkan tenaga manusia, biasanya tingkat komunikasinya juga makin tinggi, ya. Dan seperti apa sih model komunikasi yang dibutuhkan? Begitu. Itu juga berpengaruh. Nah, sebelum kita masuk ke kelompok yang 4, kita masih seputar tim, berarti ini masih tentang orang-orang yang terlibat ya. Ini sekarang kita kenal ada yang namanya agile, ya. Apa itu sih agile teams? Agile team intinya adalah tim kecil yang bisa menyesuaikan terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Mereka highly motivated untuk bekerja dan ingin sama-sama saling mendukung supaya apa yang dikerjakan ini bisa selesai dengan baik dan dalam waktu yang diharapkan. Oke, ya. Nah, agile ini juga memberikan hasil pekerjaannya itu secara bertahap. Incremental delivery of software. Sebagai contoh, kita membangun sebuah software dengan 10 fitur, kita bangun secara bertahap. Kita nggak mengerjakan sampai dengan 10-nya selesai ke 10 fitur tersebut, kemudian kita baru datangi customer kita dan kita bilang, oke, silakan pakai dan mari kita uji coba bersama. Ya, pendekatan itu bukan tidak boleh, tetapi lebih banyak tantangan persoalan yang nanti ditemui. Jika ada sesuatu hal yang keliru, itu bisa merombak banyak. Jadi biasanya kita incremental. Agile juga menganjurkan demikian. Jadi misalnya dari 10, kita kerjakan dulu, sudah selesai 3. Yang 3 ini kita segera previewkan, kita tunjukkan kepada customer kita. Bukan sekedar barangkali preview, tapi kita libatkan, coba sama-sama dipakai. Ya, oke, jika sudah sesuai, kita lanjutkan lagi. Barangkali customer belum tentu customer bilang, oke, mari yang 3 itu saya pakai aja dulu sekarang sehari-hari. Bisa jadi dia justru belum bisa memanfaatkan, tapi setidaknya sudah diminta terlibat untuk bersama-sama melihat bagaimana progres yang sudah dicapai sejauh ini. Gitu, ya. Jadi kita libatkan, engage customer di dalam setiap incremental yang terjadi. Kemudian biasanya agile ini tidak terlalu harus berpatokan pada sebuah metode atau teknik yang formal. Jadi biasanya mereka memanfaatkan informal methods. Jadi tidak terlalu kaku di dalam menerapkan suatu metode, tetapi bukan berarti tanpa metode sama sekali ya. Tetap perlu ada. Metode ini apa? Misalnya, oke, di dalam pembangunan ini misalnya kita pakai paradigma object oriented. Oke, di object oriented coba dianalisis, dituangkan di dalam UML. UML-nya itu harus sangat lengkap, harus apa. Kemudian kita masuk di dalam penerjemahan kode misalnya. Ya barangkali kita nggak harus terkaku seperti itu. Kita bisa misalnya, kita butuh UML. UML-nya dirancang secukupnya. Kemudian kodenya coba di-generate. Setelah itu, ada penyesuaian yang harus dilakukan. Langsung dilakukan penyesuaian tersebut tanpa harus kaku mengikuti suatu metode tertentu. Ya. Kemudian, minimal software engineering work products. Ini bukan berarti menghasilkan suatu software yang minimal, bukan. Tetapi di dalam software engineering itu biasanya ada banyak work products. Ya. Ada dokumentasi, ada dokumen analisis, dan lain-lain. Barangkali tidak semua harus diproduce, maka yang sebutuhnya aja, begitu. Tapi bukan berarti ditinggalkan ya. Kadang ada yang salah kaprah mengira bahwa tim agile itu bekerja tanpa butuh perencanaan. Ingat istilah bahwa fail to plan itu akan berakibat bahwa plan to fail. Kalau kita gagal berencana, berarti kita sementara merencanakan untuk terjadinya suatu kegagalan. Ya. Jadi, kembali lagi ke filosofi, secara overall, secara umum, development-nya itu dibuat lebih sederhana dengan tujuan, bukan menggampangkan apa yang mau dicapai, dengan tujuan supaya kita lebih fokus pada apa yang harus dihasilkan, dan kalau ada perubahan-perubahan, bisa lebih cepat direspon. Ya, gitu. Bisa lebih cepat ditangani.
Nah, hindari juga ya sikap-sikap toksik di dalam tim, baik untuk hubungan sesama individu maupun uh, terhadap, meskipun bukan terhadap individu saya, tapi juga kepada hal yang lain yang non individu. Apa yang misalnya toksin itu harus dihindari. Yep. Oke, kemudian kelompok keempat yang perlu diperhatikan terkait dengan spektrum people adalah masalah-masalah seputar koordinasi dan komunikasi. Ya, komunikasi itu sangat penting. Kemampuan bisa berkomunikasi secara efektif, efisien itu sangat dibutuhkan. Ya, itu sebabnya biasanya di dalam perekrutan anggota tim proyek biasanya perlu di screening, dipilah siapa individu-individu yang sekiranya bisa saling mudah berkoordinasi, dan bukan cuma sekedar mudah koordinasi, kemampuan bekerjanya juga baik, punya kompetensi yang dibutuhkan, supaya mendorong pada kesuksesan proyek. Hal yang kedua, uncertainty atau ketidakpastian ini seringkali muncul di dalam suatu pengerjaan. Bukan berarti ketidakpastian ini kita nggak ngerti apa yang mau dikerjakan, tetapi biasanya di dalam software development, apalagi suatu software development yang dibangun itu berdasarkan requirement atau kebutuhan dari customer seringkali juga bisa berubah pikiran. Bukan si customernya pelin-pelan, tapi customernya bisa saja setelah progress development dilakukan, ternyata baik pihak kita maupun customer sama-sama dihadapkan pada suatu pilihan. Waduh, ini ternyata nggak bisa seperti ini ya, gambaran kita ternyata harus pakai alternatif lain nih. Yang mana? Atau kadang suatu perubahan, customer membutuhkan suatu perubahan yang misalnya memang masuk akal, hal itu harus ditempuh, tetapi customer belum tentu berpikir panjang bahwa perubahan ini bakal punya dampak kemana, atau berakibat pada hal lain menjadi harus disesuaikan atau tidak bisa dicapai. Ya, nah di sini sangat dibutuhkan suatu komunikasi. Kalau kita mulai melihat, oke, ada suatu perubahan dilakukan oleh customer kita dan ini bakal membuat yang ini menjadi nggak jelas nih hal yang lain. Apakah kita diam saja ataukah kita harus bisa berbicara? Sebenarnya kita harus berbicara lebih awal. Jangan menunggu nanti aja. Nah, biasanya di awal proyek, bahkan sebelum proyek memulai, biasanya sih sangat dianjurkan kita itu mulai banyak komunikasi dengan pihak customer. Tujuannya apa? Kita mau mengenal bagaimana cara komunikasi mereka. Apakah bisa terjalin komunikasi yang efektif dan efisien dengan mereka? Ataukah komunikasinya seringkali kadang berdasarkan pengalaman juga, kadang kita menjumpai kondisi klien yang mereka justru tidak terlalu mau diganggu. Mereka berharap kita bisa bekerja dan mencari tahu sendiri. Padahal ini proyek software itu beda dengan proyek-proyek barangkali yang fisik yang kita bisa bekerja tanpa suatu keterlibatan customer. Seringkali kita harus terlibat intensif dengan mereka. Sehingga biasanya ada tim-tim software yang kalau mereka lihat customer ini sepertinya akan sulit diajak komunikasi. Customer ini sepertinya sering berubah-ubah pikiran, ya, yang dia mengubah sekendak hatinya dan itu bisa berpengaruh terhadap kesuksesan proyek. Nah, kadang itu menjadi consideration. Bahkan kadang akhirnya suatu proyek dihindari untuk diambil, dikerjakan. Tentunya itu suatu bahasan lain ya. Tetapi intinya saya mau tekankan bahwa komunikasi itu sangat penting antara pihak developer, tim proyek dengan si customer. Memang bukan berarti setiap individu di dalam tim proyek ini nanti harus berkomunikasi dengan customer kita. Enggak, bisa saja itu diwakilkan ya oleh project manager apa dan lain sebagainya. Ya. Tapi bukan berarti kita tidak bisa, bukan berarti kita menghindari menghadapi customer yang seringkali berubah-ubah. Kita bisa memperjelas di awal suatu koridor bahwa software development ini
membutuhkan suatu kerangka kerja gini. Kita nanti Bapak Ibu kalau kita sudah menetapkan, kita gariskan dengan jelas suatu fitur bekerja seperti apa, modulnya seperti apa, kita tuangkan di dalam sebuah dokumen, kemudian ditandatangani bersama. Ya. Nah, nanti kalau tiba-tiba di kemudian hari terjadi suatu perubahan, kita harus bilang, oh boleh kita kalau ini berubah, kemarin kita sudah sepakati seperti ini. Apakah yakin mau kita ubah? Kalau kita ubah itu bisa berakibat pada apa yang sudah dikerjakan harus direvisi, harus dimodifikasi, atau berakibat bahwa pada harus adanya tambahan pekerjaan. Ujung-ujungnya bisa berakibat pada berdampak pada timeline atau budget gitu. Nah, itu perlu disadari oleh kedua belah pihak. Terkadang tidak semudah, oke, timeline-nya bertambah, ya nggak apa-apa, customer bilang tambah aja waktunya kalau gitu. Biayanya bertambah, ya udah tambah lagi waktunya. Terkadang keputusan itu bukan hanya milik dari si pihak customer, tapi juga developer juga berhak. Misalnya, waduh kami hanya berencana, kami ada punya schedule lain misalnya, ya. Bukan berarti kita menolak, tapi kita harus mengetahui bahwa masing-masing pihak yang terlibat, customer dan developer, itu masing-masing juga punya kepentingan, punya visi dan tujuan masing-masing. Bukan si developer ini hanya mendedikasikan seluruh waktu hidupnya hanya untuk customer, gitu. Nah, tapi intinya, customer sebagai si pemilik project, itu perlu menjalin komunikasi. Jangan Anda berharap si customer-nya yang harus menjalin. Kita yang sebagai developer, kita yang harus menjalin komunikasi itu. Ya. Atau ketika kita lihat, ini komunikasi kayaknya nggak terlalu lancar ya. Ya udahlah nanti kalau proyeknya nggak terlalu sempurna, hasilnya nggak sesuai, ya itu kan salah dari customer-nya. Tidak. Sebenarnya Anda sebagai developer yang punya knowledge lebih, justru Anda yang harus lebih berinisiatif, lebih proaktif menjalin komunikasi tersebut. Begitu. Ya. Seringkali kita berkomunikasi tidak hanya dengan satu orang, di pihak customer barangkali kita terlibat komunikasi dengan beberapa orang. Ya, nah masing-masing orang bisa punya suatu sikap, sifat yang berbeda-beda. Di sini dibutuhkan adanya pemahaman, menghargai, empati, tidak mudah tersinggung. Ya, kita bekerja dalam rangka mewujudkan atau mendukung kesuksesan dari pekerjaan. Ya. Jadi kita kesampingkan ego pribadi, kita kesampingkan hal-hal berdebat boleh, tetapi kita tidak menyerang pada pribadi seseorang, tetapi kita memperdebatkan suatu cara pendekatan proses, ya, sehingga mendapat sebuah titik temu, ya, begitu. Nah, saya pernah punya pengalaman di mana saya juga harus berkomunikasi dengan customer, kita mengajukan sebuah desain rancangan perubahan, tetapi mereka sangat confidence dengan apa yang sudah mereka lakukan selama ini. Nah, kita yang baru muncul di situ, sedangkan mereka sudah bertahun-tahun, barangkali puluhan tahun melakukan kegiatan mereka, kita juga nggak bisa langsung dengan sikap seperti full confidence dan menganggap mereka seperti tidak orang yang tidak berpengetahuan, kemudian kita bilang harus ikut cara yang begini. Tidak juga. Kita harus mendengarkan kenapa cara begini. Kemudian, oke, kami punya usulan. Bisa nggak ya kalau misalnya kita melakukan seperti ini? Tentu pasti biasa ada penolakan dari mereka. Oh, nggak bisa. Biasanya kayak gini-gini. Nah, kita ajak lagi komunikasi. Oh, kalau begitu, apakah bisa dengan pendekatan seperti ini? Tapi barangkali hal yang ini apa kita bisa coba simulasikan. Dan dengan pendekatan komunikasi yang baik seperti itu, pada akhirnya bisa mencapai suatu titik temu. Ya. Nah, jadi isu komunikasi dan koordinasi ini tergolong penting, ya. Kemudian komunikasi dan koordinasi ini bisa dikelompokkan dalam dua, yaitu formal dan informal. Yang formal itu biasanya membutuhkan kita menuangkan di dalam dokumen resmi, dokumentasi. Ada hitam di atas putih misalnya begitu. Ya, ada hal yang barangkali harus ditandatangani oleh pihak customer dan kita misalnya, ya. Tidak semua dokumentasi pasti perlu ditandatangani ya, tetapi yang formal biasanya kita perlu tuangkan dalam dokumentasi. Notulensi rapat di dalam sebuah meeting dengan klien kita, customer,
kita buat notulensi. Bagaimana format notulensi yang baik? Kalian bisa cari tahu sendiri ya, atau mungkin sudah pelajari di hal yang lain. Kemudian komunikasi yang informal, misalnya dengan berinteraksi langsung atau sesama rekan kerja, bertukar pikiran, meminta bantuan, dan lain sebagainya. Baik, jadi itulah spektrum people dari 4P, people, product, process, project, yang akan kita tinjau dalam beberapa pertemuan ini. Untuk pertemuan pertama kita sudah selesai membahas tentang people. Selanjutnya kita akan diskusikan apa-apa yang menjadi pertanyaan saudara atau satu pemikiran ya terkait spektrum people ini. Untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas spektrum produk dan proses atau barangkali sekaligus dengan project. Oke. Sekarang kita akan melanjutkan di dalam diskusi Zoom kita ya.